Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yaitu Bapak Mulyono SHMM. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922700007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai sistem pendukung keputusan, yaitu salah satu materi dari mata kuliah Sistem Informasi. Baiklah teman-teman, kita langsung saja mengenal apa itu sih sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK atau dengan nama lain Decision Support System atau DSS merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer. Tujuan SPK itu apa? Yaitu membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan ya. Nah, SPK ini dapat digunakan di berbagai bidang, seperti bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Contoh aplikasinya apa saja, yaitu penentuan kelayakan kredit, evaluasi kinerja karyawan, pengelolaan persediaan, dan perencanaan strategis. Cara kerjanya bagaimana? Yaitu mengumpulkan data, menganalisis data, dan memberikan rekomendasi atau alternatif keputusan berdasarkan hasil analisis. Nah, SPK ini dapat dibuat menggunakan berbagai teknologi seperti pemrosesan bahasa alami, data mining, artificial intelligence, machine learning, dan lain sebagainya. Baik, di sini kita harus mengenal dulu ya beberapa pengertian sistem pendukung keputusan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Turban 2001 mengatakan bahwa sistem pendukung keputusan adalah sistem untuk mengambil keputusan pada situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur, di mana seseorang tidak mengetahui secara pasti bagaimana seharusnya sebuah keputusan dibuat. Kemudian menurut Sprague et al. Tahun 1993 membagi sistem pendukung keputusan menjadi 5 bagian atau karakteristik, yaitu yang pertama, sistem berbasis komputer, yang kedua, sistem dibuat untuk mengambil keputusan, yang ketiga, dibangun untuk membantu dalam memecahkan masalah yang rumit dan tidak dapat diselesaikan melalui perhitungan kalkulasi secara manual. Yang keempat, melalui bantuan simulasi yang interaktif. Kemudian sistem pendukung keputusan ini komponen utamanya terdiri dari kumpulan data dan model analisis. Menurut Jayanti tahun 2014, sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, permodelan, dan manipulasi data. Kemudian menurut Nofriansyah dan Sarjon tahun 2017 mengatakan bahwa sistem pendukung keputusan adalah informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan. Selanjutnya, apa saja sih tujuan dari Decision Support System ini atau sistem pendukung keputusan? Yang pertama adalah membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terbentuk secara semi-struktural. Yang kedua yaitu mampu mendukung aktivitas manajer dalam mengambil sebuah keputusan dalam suatu masalah. Tujuan yang ketiga yaitu mampu meningkatkan keefektifan, bukan tingkat efisiensi dalam pengambilan keputusan. Nah, apa saja tahapan dari sistem pendukung keputusan ini? Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah, yang kedua yaitu mengumpulkan data atau informasi yang relevan dan saling berkaitan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pengolahan data dapat menjadi informasi dalam bentuk laporan tulisan atau grafik. Tahap yang keempat yaitu menentukan alternatif berupa solusi yang dapat berbentuk dalam persentase. Nah, di sini saya membahas juga mengenai tahap dari Decision Support System. Yang pertama yaitu Intelligent Path. Ini proses penelusuran untuk memetakan tingkat problematika serta mampu mengenali permasalahan yang terjadi. Input data yang diperoleh nantinya diproses dan diuji cobakan dalam rangka mendukung proses identifikasi masalah. Kemudian desain yang kedua yaitu desain path.
Ini dimulai dengan proses pengembangan pencarian solusi alternatif yang sangat mungkin untuk diambil, namun diperlukan proses verifikasi dan validasi untuk dapat mengetahui tingkat keakuratan pada model yang diteliti. Tahap yang ketiga yaitu choice space. Ini berfungsi untuk memilih berbagai solusi alternatif yang dapat dipilih serta dimunculkan pada fase perencanaan dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan utamanya, yaitu secara objektif ya. Kemudian tahap yang keempat yaitu implementation phase. Ini dilakukan dengan menyesuaikan rancangan sistem yang telah dibuat pada beberapa fase sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada komponen sistem pendukung keputusan ya. Jadi, sistem pendukung keputusan itu kan sistem informasi berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data, model, dan analisis. Nah, ini ada beberapa komponen utama dari SPK. Yang pertama adalah Other Computer Based System. Ini mencakup sistem-sistem komputer lain yang berinteraksi atau terintegrasi dengan SPK, seperti sistem informasi manajemen, sistem informasi eksekutif, dan sistem lainnya yang mendukung operasional dan manajemen organisasi. Kemudian ada data eksternal dan internal. Ini data digunakan dalam SPK berasal dari sumber internal maupun eksternal. Data internal itu apa saja? Data yang berasal dari dalam organisasi, seperti data operasional, data keuangan, data pelanggan, dan data karyawan. Kemudian data eksternal apa saja? Data eksternal ini data yang berasal dari luar organisasi, seperti data pasar, data ekonomi, data kompetitor, dan data demografis. Kemudian masuk ke data manajemen ya. Komponen ini mengelola semua data yang digunakan oleh SPK. Ini mencakup basis data atau database, gudang data atau data warehouse ya, dan alat manajemen data yang membantu dalam penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan data. Kemudian ada model data juga, model ini ya, data model manajemen, yaitu bagian ini mencakup berbagai model matematis, statistik, atau simulasi yang digunakan untuk menganalisis data dan membantu dalam pengambilan keputusan. Model-model ini dapat mencakup analisis regresi, analisis skenario, model optimasi, dan lain-lain. Kemudian nanti tahap berikutnya adalah komponen berikutnya adalah knowledge management ya. Di sini komponen ini berkaitan dengan pengelolaan pengetahuan yang relevan dengan keputusan yang diambil. Ini mencakup pengetahuan tacit, pengetahuan yang sulit dikodifikasikan, dan pengetahuan eksplisit, yaitu pengetahuan yang dan pengetahuan yang dapat dikodifikasikan dan disimpan dalam bentuk dokumen, basis pengetahuan, atau sistem pakar. Kemudian masuk ke dialog manajemen. Ini juga dikenal sebagai antarmuka pengguna ya. Pengkomponen ini memungkinkan interaksi antara pengguna dan sistem. Ini mencakup desain antarmuka yang user friendly, alat visualisasi data, dan mekanisme umpan balik untuk memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menganalisis informasi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu ke komponen terakhir yaitu manager atau user, yaitu pengguna SPK yang biasanya adalah manajer atau pengambil keputusan. Mereka menggunakan sistem ini untuk mendapatkan informasi yang relevan, menganalisis data, dan membuat keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut. Nah, sistem pendukung keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada penggunanya. Selanjutnya, apa saja sih teman-teman untuk karakteristik sistem pendukung keputusan itu? Yang pertama yaitu dia memiliki karakteristik masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua, karakteristiknya adalah ini mendukung manajer ya di semua level. Kemudian mendukung individu dan kelompok. Yang keempat yaitu keputusan yang saling tergantung atau sekuensial. Nah, karakteristik yang kelima yaitu mendukung intelijensi, desain pilihan, dan implementasi.
Yang keenam juga mendukung berbagai profesi dan gaya keputusan ya. Kemudian ada juga ini karakteristiknya adalah dapat diadaptasi dan fleksibel dan memiliki kemudahan penggunaan interaktif. Kemudian karakteristik selanjutnya itu ini korelatif ya, bukan efisiensial. Nah, kemudian manusia ini mengontrol mesin ya. Jadi di sini juga mengalami kemudahan pengembangan oleh pengguna akhir. Nah, kemudian ini karakteristik yang terakhir yaitu pemodelan dan analisis serta akses datanya. Tadi kita sudah mengenal karakteristiknya, sekarang apa sih kelebihan dari sistem pendukung keputusan itu? Yang pertama yaitu memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua yaitu menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Kelebihan yang ketiga yaitu menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. Keempat, yaitu mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan meskipun seandainya SPK tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dapat digunakan sebagai stimulan dalam memahami persoalan. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu memperkuat keyakinan pengambil keputusan terhadap keputusan yang diambilnya. Kelebihan yang keenam yaitu memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dengan penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Nah, ada kelebihan, pastinya ada kekurangan juga ya. Kekurangan dari sistem pendukung keputusan ini, yang pertama yaitu ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Lalu kekurangan yang kedua yaitu sistem pendukung keputusan ini terbatas ya untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepadanya, yaitu pengetahuan dasar serta model dasar pada waktu perancangan program tersebut. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu proses-proses yang dapat dilakukan oleh SPK biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Yang keempat yaitu harus selalu diadakan perubahan secara kontinu untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang terus berubah agar sistem tersebut selalu up to date. Bagaimanapun juga harus diingat bahwa SPK dirancang untuk membantu atau mendukung pengambilan keputusan dengan mengolah informasi dan data yang diperlukan dan bukan untuk mengambil alih pengambil keputusan. Demikian presentasi dari saya mengenai sistem pendukung keputusan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.